Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Astinayanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kali ini, menjelaskan definisi refleksi pada suatu benda, menentukan hasil refleksi dari bangun datar. Kita lihat contoh dalam kehidupan nyata. Nah, kita sudah biasa bercermin. Pada cermin nampaklah bayangan kita. Atau suatu beruang yang sedang berada di atas air, maka nampak bayangannya di dalam air. Atau seekor ikan yang sedang ada bercermin juga nampak bayangannya. Nah, kalau begitu, apakah percerminan dalam pengertian pencerminan? Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah, sekarang apa sifat benda pada bayang cermin datar? Kita lihat gambar berikut. Nah, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin di antara sebagai berikut. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, perhatikan gambar ini, di mana seorang bapak bercermin yang asli dengan bayangan sama bentuk dan ukurannya. Yang kedua sifatnya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Nah ini, bayangan ke cermin sama dengan benda ke cermin. Kemudian yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, coba lihat ini dia saling berhadapan. Kemudian setiap garis yang menghubungkan titik pada bangun dengan titik pada bayangan akan tegak lurus terhadap cermin. Jadi, kalau kita mau menggambarkannya, maka ini jarak benda ke cermin selalu tegak lurus. Dengan juga bayangan ke cermin juga tegak lurus. Nah, itulah sifat bayangan pada benda pada cermin datar. Sekarang kita coba menggambar bayangan hasil pencerminan. Perhatikan gambar T dengan T terbalik ya, T tidur. Dengan cerminnya kita misalkan dengan I, maka bayangannya adalah yang merah ini. T-nya akan saling berhadapan. Kemudian kita coba benda yang kedua, di mana bendanya langsung terletak pada cermin. Kira-kira bayangannya seperti apa? Nah, ini bayangannya. Mereka juga saling berhadapan walaupun cerminnya dimiringkan. Kemudian kita lihat yang ketiga, persegi panjang, di mana cerminnya adalah J, juga miring, maka gambarnya atau bayangannya, nah ini bayangannya. Jadi, untuk menggambarkannya, yang pertama itu kita buat dia saling tegak lurus. Nah, maka kemudian jaraknya sama, ya. Oke, bisa ya. Sekarang kita masuk ke refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat. Ada 7 yang akan kita pelajari. Yang pertama, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Nah,
Perhatikan titik A, yaitu 1,2. Akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, inilah yang sumbu X-nya. Nah, tadi syaratnya jaraknya sama. Dari A ke sumbu X itu ada 2 kotak. Maka bayangannya juga akan 2 kotak. Nah, inilah titik A aksen. Jadi, titik A 1,2 kita cerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen atau bayangannya 1, negatif 2. Begitu juga titik B. Kita cerminkan terhadap sumbu X, ada 3 kotak. Maka dari cermin ini juga 3 kotak ke lanjutannya. Inilah B aksen. Jadi, B negatif 2, negatif 3 kita cerminkan terhadap sumbu X, maka B aksen atau bayangannya negatif 2,3. Begitu juga C adalah 0, negatif 1, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka C aksen 0,1. Nah, sekarang kita lihat yang D. D adalah terletak pada sumbu X. Maka D negatif 3,0 kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka D aksen adalah negatif 3,0. Tetap karena dia terletak pada sumbu X-nya atau terletak langsung pada cerminnya. Nah, maka kesimpulannya Px, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau P aksen adalah X, negatif Y. Nah, dari hasil gambar tadi nampak kita lihat yang berubah adalah Y. Y-nya menjadi negatif. X-nya tetap. Maka P aksen X, negatif Y. Oke, kita masuk yang kedua. Pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y. A, nah inilah yang sumbu Y-nya. Ya. Maka A ini kita refleksikan ke sumbu Y, maka ada 1 kotak. Maka dari ini juga kita cari 1 kotak. Nah, inilah A aksen. Jadi, A 1,2 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen atau bayangannya negatif 1,2. YX-nya lagi yang berubah. Begitu juga B. B kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka ada 2 kotak. Maka dari sini juga kita cari 2 kotaknya, maka inilah B aksen. Jadi, B negatif 2, negatif 3 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka B aksen adalah 2, negatif 3. Begitu juga C. Nah, C-nya ternyata terletak pada sumbu Y. Jadi, C 0, negatif 1 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen 0, negatif 1. Tetap karena terletak pada cerminnya langsung atau sumbu Y. Kemudian yang D juga begitu. Maka D negatif 3,0 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka D aksen atau bayangannya 3,0. Jadi kesimpulannya Px, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka P aksen adalah negatif X, Y. Jadi yang berubah adalah X-nya menjadi negatif. Nah, sudah 2 kita pelajari, kita coba dulu ke contoh. Gambar refleksi terhadap bangun datar. Gambarkan segi 4 ABC
D dengan titik. A, negatif 2,1, B, 0,3, C, 3,4, dan D, 5,2. Dan bayangannya. Nah, A kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, inilah segi 4 A, B, C, D. Ya, jadi B-nya 0,3. Nah, kita refleksikan pertama ke sumbu X. Nah, maka dari A kita cerminkan ke sumbu X berarti ada satu kotak. Maka satu kotak lagi. Begitu juga titik B. Berapa kotak ini? 1, 2, 3. Berarti ini juga 1, 2, 3. Begitu saja titik C, titik D. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, inilah gambar bayangan dari segi 4. Kalau kita buat dalam tabel, juga bisa. Nah, titik A, negatif 2,1, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen negatif 2, negatif 1. Ini dia, negatif 2, negatif 1. Atau B, 0,3, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka B aksen 0, negatif 3. Yang C 3,4, maka kita cerminkan terhadap sumbu X, maka C aksen 3, negatif 4. D 5,2, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka D aksen 5, negatif 2. Sekarang kita coba refleksi terhadap sumbu Y. Nah, A ke sumbu Y, ini sumbu Y berarti 1, 2. Maka juga 1, 2. Maka A aksennya 2,1. B terletak pada sumbu Y, jadi tetap. C berarti ke kiri 1, 2, 3. Maka juga 1, 2, 3. Maka C aksennya menjadi negatif 3,4. Begitu juga D aksennya. Kemudian kita hubungkan. Nah, inilah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita buat juga dalam tabel, maka A negatif 2,1 kita cerminkan terhadap sumbu Y. Yang berubah adalah X-nya. Maka A aksen 2,1. Kemudian yang B 0,3 kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka B aksen 0,3. Tetap. Kemudian C 3,4 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka C aksen negatif 3,4. Yang D 5,2 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka D aksen negatif 5,2. Nah, beginilah kalau kita menggambarkan refleksi bangun datar. Oke, kita tambah lagi. Yang ketiga, refleksi terhadap titik asal. Titik asal adalah di 0,0. Sekarang kita coba mencerminkan, maka kita buat garis dari A ke 0,0. Nah, jarak dari A ke 0,0 harus sama ke bayangannya. Ya, maka inilah A 1,2 kita cerminkan 0,0, maka A aksen menjadi negatif 1, negatif 2. Ya. Kita coba yang B juga melewati 0,0. Garis lurus melewati 0,0. Maka
B negatif 2, negatif 3, kita cerminkan terhadap titik asal atau 0,0, maka B aksen atau bayangannya 2,3. Kemudian C juga begitu, maka C 0, negatif 1, kita cerminkan terhadap 0,0, maka C aksen 0,1. Nah, begitu juga titik D, negatif 3,0, maka kita cerminkan menjadi D aksen 3,0. Di sini X menjadi negatif X, Y menjadi negatif Y. Maka dapat kita simpulkan PX, Y kita cerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka P aksen atau bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Nah, begitu juga. Kita lihat contoh refleksi bangun datar. Contoh, gambarkan segitiga PQR dengan titik sudutnya di P negatif 2,1, Q 0,3, dan R 3,4. Dan bayangannya terhadap titik asal 0,0. Nah, kita coba mulai dari titik P, kita hubungkan melewati 0,0, maka dapatlah P aksennya. Nih ke sini. Nah, kemudian titik Q juga begitu, titik R juga begini, maka kita hubungkan. Nah, kalau menggambar pencerminan itu, nah inilah gambar dari bayangan dari PQR. Kalau kita buat dalam tabelnya, maka P negatif 1,2 kita cerminkan terhadap titik asal, maka P aksen 1, negatif 2. Titik Q 4,1 terhadap titik asal, maka Q aksen negatif 4, negatif 1. Begitu juga R 2,3 terhadap titik asal, maka R aksen negatif 2, negatif 3. Nah, bisa ya. Sekarang kita lanjut refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk garis Y sama dengan X, berarti kita buat garis Y sama dengan X, pelajaran kelas 8. Nah, inilah garis Y sama dengan X. Nah, jadi A ini kita cerminkan ke garis. Nah, maka A ke ini tegak lurus, maka juga jaraknya sama, tegak lurus dan sama. Nah, disinilah A aksennya. Jadi, A 1,2 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka A aksen menjadi 2,1. Ya. Kemudian titik B juga terhadap garis Y sama dengan X, maka B negatif 2, negatif 3 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka negatif 3, negatif 2. Kemudian C juga seperti itu, 0, negatif 1 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka C aksennya negatif 1,0. Nah, begitu juga titik D, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka negatif 3,0 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya 0, negatif 3. Nah, dari sini nampak yang merah adalah Y, maka bayangannya menjadi X. Yang hijau adalah X, maka bayangan menjadi Y. Jadi kesimpulannya, PX, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X,
maka menjadi Y, X. Kita pindah letak. Nah, bisa ya? Sekarang kita coba pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X lagi. Juga kita gambarkan dulu garis Y sama dengan negatif X. Nah, kemudian A ini kita cerminkan ke garis ini, Y sama dengan negatif X. Maka 1, 2, maka ini juga 1, 2. Dan ini juga tegak lurus. Nah, maka A 1,2 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka A aksen negatif 2, negatif 1. Pindah letak dan negatif. Kemudian yang B juga seperti itu. Nah, maka B negatif 2, negatif 3. Maka garis D kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka B aksen 3,2. Begitu juga C-nya. Maka 0, negatif 1 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka C aksen 1,0. Begitu juga titik D. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka D aksennya 0,3. Nah, dari sini nampak kita lihat X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Jadi kesimpulannya P, X, 0 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka P aksen menjadi negatif Y, negatif X. Bagaimana? Bisa ya? Sudah 5. Sekarang kita coba lagi refleksi bangun datar. Contoh, gambarkan segitiga PQR dengan titik sudutnya di P negatif 1,1, Q 1,2, dan R negatif 2,4. Dan bayangannya terhadap A garis Y sama dengan X dan B garis Y sama dengan negatif X. Nah, langkah pertama, kita mulai yang A, garis Y sama dengan X. Kita buat dulu garisnya. Nah, inilah garis Y sama dengan X. Kemudian kita buat titik P, kita refleksikan titik P terhadap Y sama dengan X. Nah, kita buat jaraknya sama seperti tadi. Nah, inilah P aksennya 1, negatif 1. Begitu juga untuk Q, R, kemudian kita hubungkan. Nah, inilah bayangan dari PQR terhadap Y sama dengan X. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kita buat perhatikan tabel ini. P negatif 1,1 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka P aksen 1, negatif 1. Pindah letak, tukar letak. Kemudian Q 1,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka 2,1. Kemudian R negatif 2,3 terhadap garis Y sama dengan X, maka R aksennya 2, negatif 4. Nah, sekarang kita coba terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka kita gambarkan ini adalah Y sama dengan negatif X. Maka P-nya ternyata terletak pada pencerminannya. Maka tetap. Kemudian titik R, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka Q, kita Q dulu. Maka
kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, begitu juga R-nya. Kemudian kita hubungkan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini. P negatif 1,1. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka P aksen negatif 1,1. Kemudian Q 1,2 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka Q aksen negatif 2, negatif 1. Kemudian R negatif 2,4 kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X menjadi R aksen negatif 4,2. Nah, sekarang masuk kita yang ke-6, pencerminan atau refleksi terhadap garis sejajar sumbu Y atau X sama dengan K. Pertama, kita buat dulu garis X sama dengan K. Nah, kemudian ada titik P, X, Y, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka P aksen adalah X aksen, Y aksen. Nah, jarak dari Y ke X adalah X, kemudian jarak dari X ke K adalah K kurang X. Kenapa? Dari Y ke K itu adalah K. Sedangkan maka dari X ke K adalah K kurang X. Kemudian jarak dari X ke K akan sama dengan dari K ke X aksen. Jadi juga K kurang X. Maka X aksen itu adalah kita cari dengan X ditambah K kurang X ditambah K kurang X. Maka X aksen itu X kurang X bisa kita coret. X dikurang X habis. Kemudian K tambah K adalah 2K. Kemudian tinggal lagi kurang X. Maka X aksen 2K kurang X. Jadi kesimpulannya, P, X, Y kita refleksikan terhadap garis X sama dengan K, maka P aksen adalah 2K kurang X, Y. Nah, kita lihat contoh. Gambarkan titik sudut A, negatif 1, negatif 2. B 0,2 dan C 5, negatif 1. Dan bayangannya terhadap garis X sama dengan 3. Nah, ini garis X sama dengan 3. Nah, ini kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Maka 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Begitu juga B dan C. Kita refleksikan terhadap X sama dengan 3, maka untuk lebih jelasnya, kalau kita cari perhitungannya tanpa menggambar, maka A 2,1 kita refleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Maka koordinat bayangan pada sumbu X itu adalah 2K kurang X. Jadi kita ganti 2 kali 3 dikurang 2. Jadi 3 itu adalah X sama dengan 3 dan 2 adalah X-nya. Maka 6 kurang 2 sama dengan 4. Sedangkan koordinat bayangan pada sumbu Y-nya adalah tetap, yaitu 1. Maka koordinat titik koordinat bayangan A aksen 4,1. Kemudian B 0,2. Terhadap garis X sama dengan 3, maka 2 kali 3 kurang 0. Berarti 3 adalah garis X sama dengan 3, 0 adalah X. Maka 6 kurang 0 adalah 6. Sedangkan Y-nya tetap, maka B aksen 6,2. Kemudian yang C 5, negatif 1. Maka 2 kali 3 kurang 5.
sama dengan 6 kurang 5 adalah 1. Sedangkan koordinat bayangan sumbu Y-nya adalah negatif 1. Maka C aksen 1, negatif 1. Bagaimana? Bisa? Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, yang ketujuh, pencerminan atau refleksi terhadap garis sejajar sumbu X atau Y sama dengan K. Sekarang kita buat garis Y sama dengan K, kemudian titik P, X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka dapat P aksen, X aksen, Y aksen. Sama dengan cara yang tadi, maka jarak dari X ke Y adalah Y, kemudian dari Y ke K berarti K kurang X, karena dari K ke titik asal itu adalah K. Nah, maka yang di tengahnya adalah K kurang Y. Sedangkan jarak pencerminnya itu sama jaraknya. Maka ini juga K kurang Y. Nah, di sini X-nya yang tetap. Jadi, Y aksen itu terdiri dari Y ditambah K kurang Y ditambah K kurang Y. Maka Y aksen adalah 2K kurang Y. Kenapa? Y kurang Y itu habis. K tambah K, 2K. Tinggallah kurang Y. Jadi, Y aksen 2K kurang Y. Maka kesimpulannya, P, X, Y kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka P aksen adalah X, 2K kurang Y. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Gambarkan titik sudutnya di A negatif 1, negatif 3, B 2, 0 dan C negatif 2,2 dan bayangannya terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Nah, ini garis Y sama dengan negatif 1. Kemudian kita gambarkan dari A ke A aksen, itu ada 2 kotak, maka ini juga 2 kotak. Begitu juga B ke B aksen dan C ke C aksen. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel. Titik A, negatif 1, negatif 3. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Maka koordinat bayangan pada sumbu X adalah negatif 1 tetap. Dan koordinat bayangan pada sumbu Y berarti 2K kurang Y. Berarti 2 kali negatif 1 kurang negatif 3. Maka negatif 2 tambah 3. Nah, negatif-negatif ya. Sama dengan 1. Jadi A aksen negatif 1,1. Kemudian titik B 2,0. Maka garis Y sama dengan negatif 1. Berarti koordinat sumbu X-nya berarti 2. Dan koordinat bayangan sumbu Y 2K kurang Y berarti 2 kali negatif 1 kurang 0. Maka negatif 2 kurang 0 adalah negatif 2. Maka B aksennya 2, negatif 2. Kemudian titik C, negatif 2,2. Garis Y sama dengan negatif 1, berarti sumbu X-nya tetap negatif 2. Kemudian bayangannya 2K kurang Y, berarti 2 kali negatif 1 kurang 2. Maka negatif 2 kurang 2 sama dengan negatif 4. Maka C aksen negatif 4, 2, negatif 4. Nah, bagaimana? Bisa ya? Jadi ada 7 pencerminan atau refleksi pada bidang koordinat. Sekarang masuk kita ke latihan. 1. Segitiga OPQ dengan titik sudutnya di O negatif 2,2, P 1,3, dan Q 2,0 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan bayangannya.
Yang kedua, segi 4K LMN direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Hasil refleksinya K aksen negatif 2,4, L aksen 1,2, M 3, negatif 1, dan N aksen negatif 1, negatif 1. Tentukan koordinat K, L, M, dan N. Yang ketiga, titik A 3, negatif 6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, dilanjutkan dengan refleksi titik asal, dilanjutkan. Jadi 2 kali refleksi ya. Tentukan bayangan titik A. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, ini tidak perlu digambarkan karena tidak ada kata gambar. Jadi langsung saja. O negatif 2,2 kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka O aksen adalah negatif 2, negatif 2. Karena rumusannya X, negatif Y. Nah, titik P 1,3 terhadap sumbu X, maka P aksen 1, negatif 3. Kemudian Q 2,0 terhadap sumbu X berarti 2,0 tetap. Kemudian yang kedua. Yang kedua K-nya belum ada. Kita mau refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, maka negatif 2,4. Nah, kita ingat kalau refleksi terhadap garis X rumusannya menjadi Y, X. Nah, maka K ya tinggal kita rubah menjadi ini X-nya, ini Y-nya. Nah, berarti K adalah 4, negatif 2. Begitu juga L. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka L aksennya 1,2. Berarti Y, X. Maka L 2,1. Begitu juga garis M, M aksen 3, negatif 1, berarti M-nya negatif 1,3. Begitu juga N, negatif 1, negatif 1, dia tetap, berarti dia terletak pada pencerminannya, garisnya. Nah, kita lihat yang nomor 3. Nomor 3, 2 kali refleksi. Yang pertama, kita refleksikan A 3, negatif 6 ke Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1. Berarti A aksennya 3, 2 kali 1 kurang negatif 6. Nah, maka 3, 2 kurang kali 1 adalah 2. Ditambah 6, berarti 8. Maka A aksen 3,8. Dari 3,8 kita lanjut refleksi terhadap titik asal. A double aksen. Maka titik asal rumusannya min X, min Y. Nah, jadi min X, min Y. Maka negatif 3, negatif 8. Nah, bagaimana? Selesai sudah kita belajar pencerminan. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan pencerminan pada bidang koordinat ada 7. Terhadap sumbu X berarti X, negatif Y. Artinya Y-nya berubah. Terhadap sumbu Y, maka negatif X, Y. Terhadap titik asal, berarti negatif X, negatif Y. Terhadap garis Y sama dengan X, berarti Y, X. Terhadap garis Y sama dengan negatif X, berarti min Y, negatif Y, negatif X. Terhadap garis X sama dengan K, berarti 2K kurang X, Y. Terhadap garis Y sama dengan K, berarti X, 2K kurang Y. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.